Oke, ini adalah salah satu iPad terbaru tahun ini, yaitu iPad mini generasi ke-7 yang setelah 3 tahun akhirnya diupdate juga sama Apple. Tapi pertanyaannya udah seberapa jauh nih bedanya sama iPad mini 6? Karena walaupun spesifikasinya jelas bukan di level iPad Pro terbaru, tapi menurut gua iPad mini tuh kategorinya agak beda dari iPad tipe lain dan selalu punya peminatnya tersendiri, yang mungkin aja kalian juga termasuk salah satunya. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPad mini generasi ke-7 ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple terbaru, termasuk iPad mini generasi ke-7, bisa banget nih langsung mampir aja ke Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi video ini. Pertama, secara desain, setelah 3 tahun ternyata desain dari iPad mini generasi ke-7 ini desainnya masih sama persis seperti di iPad mini generasi ke-6. Well, ada sedikit beda sih. Kalau dicek di website Apple, pilihan warnanya ada yang beda. Ada warna biru yang menggantikan warna pink di iPad mini generasi ke-6. Untuk di video kali ini, gue dipinjemin iPad mini 7 yang warna Space Gray 128GB. Dan sama kayak iPad mini sebelumnya, warna iPad mini tuh soft banget. Terus sekarang di bagian belakang iPad mini 7 juga ada tulisannya iPad mini. Kalau di iPad mini 6, tulisannya cuma iPad aja. Secara ukuran, iPad mini generasi ke-7 ini juga masih sama persis. Dari panjang, lebar, ketebalan, jadi bener-bener masih sama seperti iPad mini generasi sebelumnya. Sebenarnya buat gue pribadi nggak gitu masalah sih Apple nggak ganti desain iPad mini ini. Dan ukurannya juga sama, karena iPad mini ini memang lebih ke tablet yang compact. Dan ukuran yang selama ini juga udah nyaman banget. Buat aktivitas sehari-hari sambil pegang iPad mini atau pegangnya satu tangan kayak gini juga bisa banget karena kecil. Terus mau buat dibawa kemana-mana juga gampang. Buat ketik juga enak banget karena ukuran keyboardnya lebih besar dari iPhone tapi nggak sebesar iPad tipe lain. Secara ukuran dan berat sih udah sesuai namanya lah, mini. Mungkin aja nanti beberapa tahun lagi, entah kapan, Apple bakal bikin iPad mini yang versi lebih tipis. Tapi paling nggak untuk saat ini, menurut gua ukuran iPad mini tuh udah pas banget. Nggak terlalu kecil sampai susah baca teks, tapi juga nggak kebesaran, jadi masih gampang buat dibawa kemana-mana. Nah, kalau kita perhatiin bagian depan dari iPad mini 7, masih banyak hal juga sama seperti di iPad mini generasi sebelumnya. Bezelnya masih kelihatan tebal menurut gua, dan kelihatan lebih tebal terutama kalau dibandingin sama iPad terbaru lainnya. Terus posisi kameranya juga masih sama, ada di bagian atas. Ukuran layarnya pun juga masih sama, 8,3 inci, Liquid Retina Display. Terus maksimum brightness-nya juga masih 500 nits dan refresh rate-nya juga masih 60 Hz. Padahal pasti gue yakin udah banyak orang yang tungguin iPad mini 120 Hz. Nah, kalau teman-teman ingat di video review iPad mini generasi ke-6 yang gue buat sekitar 1 tahun lalu, iPad mini 6 tuh ada masalah soal jelly scrolling. Jadi pas kalian scroll layarnya dalam orientasi portrait, ini bakal lebih kelihatan kalau lihatnya dalam slow motion sih. Teman-teman bisa lihat refresh rate layarnya kayak nggak rata gitu. Nah, pas pertama kali gue pakai iPad mini 7 ini, yang gue cari pertama kali adalah apakah jelly scrollingnya itu masih ada atau enggak. Dan dari yang gue coba sendiri, setelah gue tes berkali-kali, menurut gue jelly scrollingnya ini sepertinya masih ada loh. Tapi udah lebih minim dibandingkan iPad mini generasi ke-6. Kalau teman-teman banyak nonton review dari iPad mini 7 ini, kalian akan ketemu ada yang bilang jelly scrollingnya udah nggak ada juga yang bilang masih ada. Nah, ini tuh sebenarnya juga udah kasih gambaran, artinya udah nggak terlalu kelihatan lagi seperti di iPad mini 6. Kalau dari sepenglihatan gua, jelly scrollingnya ini masih bisa kelihatan sih, tapi kalau dicari-cari banget gitu. Kalau misalnya orang yang nggak tahu juga, gue yakin mereka nggak akan notice sih. Dan menurut gue ini juga nggak mengganggu penggunaan iPad mini-nya kok. Tapi kalau ditanya masih ada atau enggak, menurut gue jawabannya ya masih ada, tapi udah lebih minim. Untuk speaker iPad mini 7 juga masih sama, cuma ada landscape stereo speakers, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah iPad. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih kualitas speaker dari iPad mini 7 ini, coba kalian dengerin nih. Untuk konektivitas juga sekarang udah ada beberapa update seperti support Wi-Fi 6E dan Bluetooth-nya juga udah versi lebih baru yaitu Bluetooth 5.3. Kalau soal kamera, menurut gua kamera iPad mini ini ya standar lah. Dibilang nggak bagus, nggak juga. Tapi dibilang bagus banget, ya nggak juga. Kamera depan dan belakangnya sama-sama 12 megapiksel. Kalau kamera depannya bisa center stage juga, jadi cocok buat kalian yang sering video call. Terus kamera belakang juga udah cukup buat foto momen atau foto dokumen. Nah, walaupun posisi kamera depan iPad mini 7 ini masih di bagian atas, tapi uniknya dari iPad ini adalah cuma kompatibel sama Apple Pencil terbaru, yaitu Apple Pencil Pro dan Apple Pencil yang USB-C. Jadi buat kalian yang sebelumnya punya Apple Pencil second gen, sekarang udah nggak bisa dipakai lagi di iPad mini 7. Nah, kenapa ini unik? Karena biasanya, kayak contohnya iPad Pro M4, itu cuma kompatibel sama Apple Pencil Pro dan yang USB-C karena posisi kamera depannya udah dipindah ke bagian samping.
Jadi pasti komponen di sekitar area samping juga udah berubah buat menyesuaikan, kita bisa ngertiin lah. Tapi di iPad mini 7, ini posisi kameranya masih sama persis loh, kayak di iPad mini 6. Tapi tiba-tiba udah nggak bisa pakai Apple Pencil yang second gen. Kayaknya Apple perlahan-lahan udah mulai stop iPad yang support Apple Pencil second gen deh, supaya semua iPad yang keluaran terbaru itu supportnya Apple Pencil Pro atau yang USB-C. Sebenarnya buat teman-teman yang baru pakai iPad mini dan belum punya Apple Pencil, sebenarnya ini update yang bagus sih. Karena kalian bisa pakai fitur-fitur terbaru di Apple Pencil Pro seperti squeeze, barrel roll, dan sebagainya. Termasuk bayangan virtual kayak gini juga dapet. Semua fiturnya bisa kalian pakai di iPad mini. Tapi buat teman-teman yang berencana upgrade dari iPad mini 6 dan pensil yang kalian punya adalah Apple Pencil second gen, nah itu berarti nanti nggak bisa dipakai lagi tuh. Kecuali kalau kalian punya Apple Pencil yang USB-C, nah itu juga masih bisa dipakai di iPad mini 7 ini. Kalau dari pengalaman gua, nulis di iPad mini tuh enak banget loh. Bisa sambil pegang kayak gini. Berasa kayak lagi nulis di buku catatan gitu. Kalau iPad lain tuh agak susah buat nulis sambil pegang karena ukurannya lumayan besar, tapi kalau iPad mini itu cocok banget. Tapi buat teman-teman yang fokusnya gambar, menurut gua iPad tipe lain, khususnya yang tipe Pro, itu masih lebih gua rekomendasiin sih. Karena kalau iPad mini layarnya kecil dan nggak sebagus layar iPad Pro, jadi mungkin bisa agak susah buat gambar dengan detail. Untuk baterai dari iPad mini 7 ini, kalau dari website Apple masih sama kayak iPad mini 6, up to 10 jam. Dan sebenarnya secara kapasitas baterai juga masih sama, yaitu 5078 mAh. Kalau dari pengalaman gue pribadi, iPad mini 7 ini tetap bisa jadi iPad yang digunakan seharian, tapi lebih ke aktivitas yang ringan atau sedang. Contohnya kayak buat browsing, email, nonton YouTube, sesekali main games, atau edit foto. Kalau misalnya teman-teman sering pakai iPad mini buat edit foto berjam-jam atau banyak main games, pasti baterainya juga nggak akan cukup seharian. Menurut gue orang-orang yang pakai iPad mini harusnya udah ada gambaran sih kapasitas baterainya ini nggak sebesar iPad tipe lain supaya ngincer compact kayak gini. Jadi pasti penggunaannya juga bakal disesuaikan untuk hal-hal yang lebih ringan. Oh ya, di iPad mini 7 sekarang teman-teman juga bisa cek battery health, cycle count, dan bisa batasin cas iPad kalian sampai 80% aja, sama seperti di iPad keluaran terbaru lainnya. Kalau ditanya, gue paling suka pakai iPad mini buat apa? Menurut gue iPad ini paling cocok buat browsing, baca artikel, email. Itu nyaman banget pakai iPad mini. Dan buat main games juga seru kok. Apalagi karena ukurannya lebih kecil dari iPad lainnya, beberapa games kayak Mobile Legends, FC Mobile, dan sebagainya, itu juga masih nyaman banget main di iPad mini 7 ini karena berasa kayak lagi main di iPhone gitu. Cuma dengan layar yang lebih besar aja. Nah, kalau dari luar, iPad mini generasi ke-7 ini kayak nggak ada bedanya sama iPad mini generasi ke-6. Karena yang beda itu ada di bagian dalamnya. Pertama, ini yang menurut gue upgrade yang bagus adalah minimum storage-nya udah 128 GB. Jadi udah nggak ada lagi iPad mini yang 64 GB. Berarti tinggal satu iPad lagi yang masih ada 64 GB dan belum bisa pakai Apple Intelligence, yang semoga aja iPad 10 ini juga segera diupdate sama Apple. Tapi balik lagi ke iPad mini 7, yang berbeda dari iPad mini kali ini ada di chipnya juga. Karena sekarang udah pakai chip A17 Pro yang juga dipakai di iPhone 15 Pro. Bahkan spesifikasinya mirip kayak iPhone 15 Pro juga, ada 6 core CPU. Terus di iPad mini 7 ada 5 core GPU, sedangkan iPhone 15 Pro ada 6 core GPU. Terus sama-sama ada 16 core neural engine. Dan untungnya karena demi Apple Intelligence, sekarang RAM-nya juga udah di-upgrade jadi 8 GB. Jadi spesifikasinya mirip banget kayak iPhone 15 Pro tapi kurang 1 core GPU. Tapi menurut gua orang-orang yang ngincer iPad mini tentu bukan orang yang ngincer iPad dengan spesifikasi terbaik ya, yang apa-apa paling bagus, paling ngebut. Karena iPad mini ini bukan iPad dalam kategori itu. Tapi menurut gua untuk sehari-hari buat iPad sekecil ini ya udah cukup lancar sih. Buat edit foto bisa, mau buat edit video juga bisa. Walaupun menurut gua ini aktivitas yang kurang recommended sih karena layarnya terlalu kecil. Dan buat gua kalau lagi ngedit tuh tetap lebih prefer layar yang besar daripada layar yang kecil. Gue udah coba edit foto di Adobe Lightroom, itu lancar sesuai ekspektasi. Karena di iPhone 15 Pro Max gue sendiri juga itu udah lancar kalau misalnya untuk edit foto. Dan untuk edit video di Final Cut Pro iPad dengan footage 4K dari kamera full frame itu juga termasuk lancar. Bisa playback footage-nya dengan lancar juga loh. Yang menurut gue ini gambaran spesifikasi iPhone 15 Pro Max itu powerful ya, karena bisa dipakai juga di iPad. Tahun lalu, pas review iPad mini generasi ke-6, gue sempat tes ekspor 50 foto format RAW di Adobe Lightroom. Itu waktu ekspornya sekitar 3 menit 58 detik. Nah, di iPad mini 7 ini, gue juga udah coba lagi dengan 50 foto format RAW dari kamera.
Dan waktu ekspornya adalah 3 menit 37 detik. Jadi memang ada peningkatan dari sisi performa di iPad mini 7. Selain itu untuk main games yang bisa dibilang cukup umum kayak PUBG, Mobile Legends, FC Mobile, itu bisa kalian mainin dengan lancar di iPad mini generasi ke-7 ini. Tapi gue juga udah coba buat main games yang lebih berat, games AAA, contohnya kayak Assassin's Creed Mirage. Nah itu kalau di setting grafik medium, overall cukup lancar sih, paling sesekali frame rate-nya bisa drop, bisa agak patah-patah di momen tertentu. Tapi kalau kalian naikin lagi grafiknya ke high, udah pasti langsung patah-patah. Overall banyak games bisa kalian mainin sih, cuma beberapa games yang lebih berat, teman-teman bisa tetap mainin juga, tapi nggak bisa mainin dalam setting yang paling tinggi. Karena bakal disesuaikan supaya gameplaynya bisa lancar. Gue juga nggak akan compare iPad mini 7 ini sama iPad Pro M4 karena beda kategori dan kayak nggak adil gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue pakai iPad ini, overall untuk aktivitas sehari-hari sih udah cukup kok. Untuk harga dari iPad mini dengan chip A17 Pro ini adalah $500, atau di Indonesia harganya kurang lebih sekitar 9 juta untuk yang storage-nya 128 GB. Overall iPad mini ini masih merupakan pilihan yang oke buat teman-teman yang lagi cari iPad yang compact. Feel-nya memang mirip kayak pakai iPhone versi lebih besar, apalagi spesifikasinya pun juga mirip kayak iPhone 15 Pro. Terus iPad ini juga bakal ke bagian Apple Intelligence. Jadi buat teman-teman yang memang mau iPad mini aja, gue tetap lebih rekomendasiin iPad mini 7 daripada 6 karena lebih future proof. Kalau iPad mini generasi ke-6 walaupun udah lebih murah, tapi udah keluaran 3 tahun lalu dan nggak bakal dapet Apple Intelligence juga. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian tertarik buat pakai iPad mini generasi ke-7 atau iPad tipe lain aja yang ukurannya lebih besar? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!